Tidak ada satupun usaha yang menjanjikan bahwa kita akan sukses ataupun menjamin bahwa kita itu akan kaya. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini saya akan banyak membahas tentang seputar pekerjaan. Maka dari itu, bagi kalian yang pertama kali nonton ataupun datang ke channel ini, silahkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara kita supaya mereka mendengarkan ataupun mendapat informasi seputar pekerjaan ini. Dikarenakan di video ini ataupun di channel ini saya banyak menceritakan tips tentang kerja ataupun pengalaman saya ketika ingin masuk ke perusahaan dan saya share di video-video yang lainnya. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kalian like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nanti ketika saya membuat video baru kalian akan mendapatkan notifikasinya. Oke? Kalau misalkan sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sangat banyak dikarenakan kalian sudah memberikan support terhadap saya. Maka dari itu, kalau misalkan sudah like, komen, dan subscribe, saya akan ngonten dengan sekuat tenaga saya dan dengan sekemampuan saya. Pada video kali ini akan saya bahas, tidak ada satupun perusahaan ataupun usaha yang menjanjikan bahwa kita itu akan sukses ataupun akan kaya gitu. Soalnya apa? Mungkin pikiran seseorang itu berbeda-beda dan tujuan seseorang memang berbeda-beda. Ketika kerja itu, apakah dia ingin kaya? Ketika kerja itu, apakah dia ingin menuju targetnya? Itu kan tujuan masing-masing dan targetnya masing-masing. Akan tetapi, akan saya bahas di video ini supaya kita paham dan supaya kita tidak salah jalur ketika bekerja. Tujuan kita bekerja memang masing-masing. Akan tetapi, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika bekerja itu adalah fokus terlebih dahulu. Mengapa kita harus fokus? Dikarenakan tidak ada satupun ataupun tidak ada perusahaan manapun yang menjamin kita itu bakal sukses dan menjamin kita itu bakal kaya. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan, hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita bekerja adalah fokus. Dalam arti fokus itu, kita itu harus fokus pada tujuan dan kelola rintangan. Mengapa demikian? Di dalam pekerjaan, entah itu baru, entah itu sudah lama, ataupun senior, ataupun junior, kita itu bakal menemukan rintangan. Nah, kembali lagi ke tadi, apa tujuan di awal kita? Apa keinginan kita bekerja? Entah itu ingin sukses, dan sukses itu kan poinnya masing-masing. Ada yang sukses menurut orang ini seperti ini. Kalau misalkan sukses menurut orang yang berbeda-beda lagi. Nah, maka dari itu, yang pertama harus kita tanamkan di dalam diri kita. Pertama adalah niatnya dulu. Kita itu mau mencapai apa gitu. Maka dari itu, tadi harus fokus. Kalau kita sudah memiliki niat yang fokus, yang jelas, apa nih tujuan kita? Maka kedepannya fokus bagaimana menggapai itu semua gitu. Bagaimana cara mendapatkan hal itu semua. Maka dari itu nanti kalau misalkan kita sudah punya targetnya, sudah punya tujuannya, maka kita itu akan lebih semangat dan akan lebih jelas ketika kita bekerja. Nah, ketika bekerja tadi kan selalu ada rintangan. Bagaimana kita mengelola rintangan tersebut? Entah itu dengan cara kita sendiri ataupun kita sharing dengan yang lain, ataupun kita sharing dengan atasan kita, dengan teman kita, ataupun dan yang lainnya. Maka ketika kita mendapatkan rintangan, ketika kita mendapatkan halangan di dalam pekerjaan, yang harus kita lakukan adalah sabar. Kalau misalkan kita tidak sabar, maka tujuan kita yang awal tadi akan rusak. Dikarenakan apa? Kita tidak memiliki mental yang kuat. Bukan saya sok kuat, bukan saya sok hebat, akan tetapi ini hanya sekedar pola pikir seseorang, yaitu saya, untuk bisa memaparkan bagaimana sih pola pikir yang baik ketika bekerja itu. Maka dari itu, hal yang harus kita persiapkan pertama adalah niat. Dalam arti niat itu tadi kita itu harus fokus kan. Nah, kalau udah fokus, maka kelola rintangan yang berada di seputar pekerjaan kita, yang ruang lingkupnya itu berhubungan dengan kita, mungkin atasan kita ataupun teman kerja kita dan yang lainnya. Maka dari itu, ketika kita sudah bisa mengatur ataupun mengelola itu semua, maka mungkin akan menjanjikan bahwa kita itu akan sukses. Nah, di video ini
Mengapa saya katakan bahwasanya tidak ada satupun perusahaan yang menjamin kita itu sukses? Memang betul, perusahaan itu hanya menyediakan, hanya ingin kita melakukan yang terbaik. Perusahaan punya job, perusahaan punya progres. Prosesnya mungkin harus seperti ini, harus seperti itu, dan mencari orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut. Kalau misalkan kita selalu ada halangan rintangan, yang halangan rintangan itu tidak bisa kita lewati, maka perusahaan akan mempersilahkan kita untuk keluar. Nah, maka dari itu, kita kan dalam arti usaha di tempat orang itu kan menumpang bahwasanya kita itu memiliki cita-cita ataupun keinginan yang berupa cuan ataupun berupa materi lah intinya. Nah, dikarenakan kita tidak memiliki usaha, maka numpang ke perusahaan orang lain, dan kita itu bekerja harus dengan sesuai kriteria yang mereka inginkan. Nah, kriteria itu terkadang memang bertolak belakang dengan kita yang bekerja. Nah, maka dari itu bagaimana caranya nih supaya kita itu klop dengan perusahaan ataupun kita itu sealur dengan perusahaan? Maka harus kita lakukan ataupun harus kita persiapkan. Ada di video sebelumnya saya mengatakan bahwa pola pikir ataupun hal-hal yang harus dipersiapkan ketika ingin masuk ke perusahaan. Silahkan dicari aja ya, di playlistnya ada. Nah, untuk selanjutnya, mengapa saya katakan tidak ada satupun perusahaan yang menjanjikan bahwa kita itu akan sukses? Mengapa saya katakan demikian? Dikarenakan kita itu kalau misalkan saya pikir-pikir, kita itu dimanfaatkan. Akan tetapi kita juga mengambil manfaat. Nah, seperti itu. Mengapa demikian? Ada kan yang namanya resign tuh. Kalau misalkan kita sudah tidak mampu ataupun sudah tidak nyaman lah intinya di pekerjaan tersebut, ataupun memang tenaga kita yang banyak keluar, akan tetapi penghasilannya tidak memungkinkan, ya sudah resign saja. Dalam arti resign saja itu kita tidak layak berada di tempat tersebut. Kita sudah melakukan hal banyak, sudah melakukan hal yang baik, yang menurut kita sudah maksimal, akan tetapi timbal balik dari perusahaan itu tidak ada ataupun tidak sesuai dengan tenaga kita. Ya, itu adalah pilihan kita, entah itu mau resign ataupun mau buka usaha sendiri. Akan tetapi hal itu semua memang bisa kita atasi dengan pola pikir kita ataupun dengan riset kita sendiri. Kalau misalkan memang sudah tidak memungkinkan, ya harus bagaimana lagi, memang itu pilihan kita. Akan tetapi hal yang harus diperhatikan tadi adalah kita fokus terlebih dahulu terhadap pekerjaan kita, dikarenakan kita punya tujuan dan keinginan yang harus kita sukseskan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya Durun Napis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.